Anda kembali menyaksikan Inspirasi Ramadan masih bersama Komisioner Komnas HAM Pak Maneger Nasution. Pak Nasution, ini kalau kita bicara soal HAM tadi udah yang pertama menurut Islam itu adalah kebebasan untuk memilih agama atau keyakinannya dan menjalankannya. Namun demikian itu tetap harus ada batasan-batasan sebetulnya kan. Nah, yang 4 lagi Pak Nasution. Nah, yang kedua itu ada namanya hifzun nafs. Hifzun nafs. Itu memelihara hidup. Nah, hak asasi kemudian hak asasi manusia menyebutnya dengan hak untuk hidup. Oke. Dalam Islam itu keras soal ini. Tidak boleh dikurangi dalam kondisi apapun kecuali kalau Tuhan membolehkan. Siapa yang membunuh manusia tanpa alasan, itu kata Allah itu sama dengan pakaan nama qatalan nasa jami'a, itu sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Berarti itu luar biasa. Sangat ini sebetulnya sama Allah itu ya. Sebaliknya, waman ahyaha, siapa yang menghidupkan manusia satu orang pun, itu sama dengan ka'annahum, sama dengan ahyan nasa jami'a, seluruh umat manusia itu dihidupkan. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga itu ada namanya hifzul akal. Itu memelihara kesehatan akal, tumbuh kembang akal. Maka dalam Islam misalnya, kenapa orang tidak boleh mengkonsumsi minuman, makanan yang keras, narkoba dan sejenisnya? Karena itu memang bagian dari perusakan terhadap akal. Termasuk juga sebetulnya bukannya diwajibkan, tapi pendidikan itu mestinya diberikan gitu kan? Diberikan. Maka nanti muncul hak pendidikan. Itu dalam kerangka untuk memperkuat tadi itu hak atas pengembangan akal pikiran itu. Lalu yang keempat memang ada namanya hifzun nazal. Hifzun nazal itu hak untuk mengembangkan dan meneruskan keluarga. Jadi hak berkeluarga. Hak asasi kemudian menyebutnya hak untuk berkeluarga. Untuk berkeluarga. Nah, di Islam itu diatur betul melalui lembaga pernikahan. Lembaga pernikahan yang sah, sesuai dengan agama, lalu persyaratan suami seperti apa, istri seperti apa, lalu mekanisme manajemen rumah tangga seperti apa, nanti akan melahirkan generasi juga yang bisa melanjutkan keturunan itu. Lalu yang terakhir itu memang ada namanya hifzul mal. Hifzul mal itu hak asasi. Jadi setiap manusia itu punya hak untuk diberi kesempatan untuk memperoleh harta, hak properti. Maka dengan demikian perlindungan terhadap mekanisme sumber-sumber ekonomi terdistribusi dengan baik, itu hak asasi. Itu hak asasi. Sebetulnya. Jadi hak asasi. Jadi muncullah nanti berikutnya hak asasi, hak tentang kesejahteraan, ada kehidupan yang layak, dan hak pekerjaan dan macam-macam. Itu lahir dari yang kelima. Nah ini tadi kan ada 5. Ini sebetulnya semacam sari dari khutbatul wada tadi yang dikatakan oleh Pak Nasution sebetulnya ya. Ya, itu sebetulnya intisari dari deklarasi Rasulullah yang panjang dah hadis itu. Hadisnya itu riwayat Bukhari, jadi cukup sahih. Tapi kemudian disistematisasi menjadi apa yang tadi kita sebut dengan at-daruriyat al-khamsah, 5 fundamen hak asasi yang tidak boleh dikurangi. Nah Pak Nasution, ini kan menarik sebetulnya kalau sekarang orang bicara soal HAM seolah-olah itu milik Barat, seolah-olah gitu. Padahal sebetulnya Islam 1316 tahun sebelumnya itu sudah ada itu. Nah, tapi terus kemudian ada 2 hal nih yang sekarang sangat ramai nih Pak Nasution. Yang pertama adalah soal hak hidup tadi. Sebetulnya itu sudah menjadi salah satu fundamen. Tapi ketika ada hukuman mati misalnya, nah ini kan seolah-olah Islam itu tidak tidak menghargai hak asasi manusia. Gimana sebetulnya Pak Nasution? Pak Rudi, memang ada cara pandang yang tidak banyak perbedaan, tapi memang ada yang berbeda. Cara pandang HAM dalam, kita sebutlah tadi Pak Rudi menyebut Persi Barat misalnya dengan dunia Islam. Itu perbedaannya pada ketika mendefinisikan manusia atau melihat hakikat manusia seperti apa. Barat misalnya itu dengan antroposentris. Yang penting konsensus manusia. Kalau menurut konsensus manusia baik, maka itulah konsensusnya.
Sementara dalam dunia Islam itu memang ada teosentrik. Teosentrik itu manusia penting. Tetapi ketika Allah, Tuhan yang menciptakan manusia itu punya hak, maka hak manusia yang tadi itu, konsensus manusia ini tidak boleh mengkudeta hak Tuhan. Merubah. Nah, berkaitan dengan hukuman mati misalnya, dalam mainstream, HAM mainstream memang sekarang ada kecenderungan untuk moratorium. Tetapi saya berpendapat sebetulnya dalam HAM Islam ada kekecualian. Memang hak hidup itu hak yang tidak boleh dikurangi. Hanya Tuhan yang boleh mengambil hak hidup. Tetapi kalau dalam Islam itu koma, kecuali kalau Tuhan ngasih kewenangan itu ke pengadilan yang berwenang. Maka berdasarkan keputusan pengadilan, di dalam HAM Islam itu ada yang disebut dengan hukuman mati dalam kasus pidana tertentu. Misalnya begitu. Baik, Pak Maneger Nasution, terima kasih banyak sudah bersama kami untuk memberi inspirasi. Ya, terima kasih. Demikian inspirasi Ramadan kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.